students, are you happy today? Yes, happy. How are you? Oh, I'm sorry, sit down please. Thank you, sir. How are you today? I'm fine. Santi, are you fine? Yes, fine. Eva, are you fine? I'm fine. Oke, thank you. Bagaimana hari ini, strong? Semangat, jangan lupa. Siapa tadi yang belum makan? Siapa yang belum makan? Sudah, Pak. Selamat pagi. Tadi udah siap tahu belajar bahasa Inggris hari ini? Sudah? Pak. Oke. Jadi sebelum kita mulai rangkaian kegiatan kita pada hari ini, amanah kabarnya kita harus berdoa. Kita minta bantuan dari please Eva bawa kita dalam doa. Oke, semuanya stand please. Oke, Eva, kita berdoa. Silakan Eva. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa. Salam Maria, Salam Maria, Tuhan Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah engkau Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, secara dalam waktu kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan. Sebentar, please. Oke, sebelumnya Pak Guru mau ambil absensi dulu ya dari kalian semua supaya anak-anak semua Pak Guru harus apa karena absensi juga penting untuk Pak Guru. Oke, bisa yang hadir silakan seperti biasa jawab Yes, sir. yes sir atau I am present, sir. oke. Kalau apa jawabnya? Kalau dia perempuan atau kalau dia perempuan menggunakan kata she, yaitu she is absent. Oke, pintar sekali. Oke, kita absennya. Santi? Yes, sir. Oke. Eva? Yes, sir. Virginia Suri? She is absent. Absent. Yes. Because? I don't know. Oke, thank you Santi. Ya, berarti hari ini satu orang yang absen. Nah, sebelum Pak Guru kita mulai materi kita hari ini, Pak Guru mau tanya dulu ke kalian ya. Senang tidak belajar bahasa Inggris? Senang, Pak. Kenapa senang belajar bahasa Inggris? Soalnya begini toh, orang cari orang Inggris tidak belajar bahasa Inggris, tapi kenapa kalian belajar bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu ingat-ingat perlu diketahui bahasa ini adalah bahasa Dunia. bahasa dunia. Jadi itu adalah bahasa dunia yang memang semua orang ini untuk mungkin negara kita dan negara tetangga atau mungkin negara Singapura yang tidak tahu bahasa kita, cara komunikasi itu menggunakan bahasa Inggris. Kita bisa belajar bahasa Inggris. Bisa mengerti? Bisa, Pak. Oke. Terus untuk ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Tidak tahu, Pak. Belum ada yang tahu? Ya. Nah, oke. Sekarang Pak Guru akan bertanya ke kalian. Tadi sebelum Pak Guru masuk, kalian tuh menyapa Pak Guru nih kok. Kalian menyapa good morning sir. Terus stand up please good morning. Terus kalau Pak Guru jam siang, kalian juga sapa stand up please good evening sir. Pak Guru masuk sore, kalian sapa good afternoon. Pak Guru mungkin masuk malam ke rumah good night. Kira-kira dari semua yang kalian ucapkan itu tuh apa sebenarnya? Apa ada selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore? Kira-kira ada yang itu apa itu tuh? Ada yang tahu? Waktu, Pak. Bagaimana saja manusia? Waktu, Pak. Waktu. Oke, kita beri aplaus bersama. Oke, waktu. Dari tadi yang kalian sebutkan itu adalah waktu, dan waktu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, bisnis kita akan belajar tentang waktu, time clock. Bisa mengerti? Bisa. Kita akan belajar tentang. Jadi sebelumnya Pak Guru ingin membacakan dulu pencapaian kompetensi kita pada hari ini. Jadi pada hari ini siswa diharapkan mampu memahami dan menyebutkan waktu secara jelas dan tepat. Oke. Sabar. Oke. Kita akan belajar tentang Clock. iya, clock. Jadi ada yang tahu tidak bahwa di rumah tuh ada jam tidak? Ada. Di rumah ada jam semua. Punya jam semua. Oke, kenapa di rumah tuh harus ada waktu sih sebenarnya? Kenapa? Harus kita sudah tahu kalau seandainya matahari terbit, berarti dia tuh morning pagi. Ketika siang berarti dia nih evening, berarti dia
dia siang. Ketika sore matahari sudah di sana, itu namanya afternoon, sudah sore. Tapi kalau malam berarti tidak ada matahari lagi, itu namanya night, berarti dia malam. Buat apa harus ada jam? Nah ini yang kita akan pelajari. Kenapa harus ada jam? Jam itu sangat penting. Seperti kita tahu jam berapa, segala schedule kita, kegiatan kita bisa teratur, pintar sekali. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita tidak pernah lepas ada yang namanya business time. Kita tidak pernah lepas namanya dengan waktu. Jadi waktu itu adalah sangat penting. Dan kita seharusnya jam tersebut benar-benar kita harus mengenakan di setiap di tangan. Biasa tuh ya bapak-bapak mengenakan jam. Nah itu jam yang dalam bentuk kecil loh. Tapi di sini ada jam yang juga Pak Guru bawa. Oke, Santi, please help me. Stand up please. Thank you. Oke, bisa berdiri di depan. Nah bisa kasih tunjuk teman-teman. Nah ini merupakan jam ini atau clock. Jam ini, tapi ini merupakan jam dinding di mana bisa ditaruhnya di dinding. Tidak mungkin dong kalau seandainya bapak-bapak pakai jam gini ke pasar, pakai jam begini kan tidak mungkin. Jadi ini hanya khusus di dinding. Tapi juga ada jam yang bentuknya lebih kecil, namanya jam tangan. Itu biasanya dipakai untuk ditaruhnya di tangan. Oke, thank you very much Santi. Please sit down. Oke. Pernah tidak kalian buka HP di rumah? Pernah tidak? Pernah, Pak. Kalian pasti mungkin tidak akan pernah lihat ya di dalam HP biasanya ada tulisan begini. Pernah, Pak. Pernah? Ada yang tahu itu apa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Oke, jadi kita akan belajar sama-sama. Oke, AM ini artinya adalah meridian dan PM ini artinya post meridian. Coba ulangi dalam sekian. AM adalah Meridian. salah. Coba ulangi. Pak Guru ulangi ya. AM itu artinya adalah meridian dan meridian dan PM merupakan post meridian. Oke? Sekarang masih ini coba ulangi. AM adalah Meridian. meridian, oke. PM Post meridian. post meridian. Nah, yang kalian lihat biasa di HP itu tuh. Nah, sekarang AM dan PM. AM ini dimulai ya, bisa dicatat. Oke, bisa perhatikan ke sini. Jadi AM ini atau meridian itu dimulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Nah, untuk PM atau post meridian ini dimulai dari jam 12 malam sampai kembali ke jam 12 siang. Bisa mengerti? Bisa. Jadi ketika orang bilang meridian tadi dari jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Dan ketika berbicara tentang PM atau post meridian dimulai dari jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang. Oke. Nah, sekarang sudah
Sudah bisa perhatikan kembali ke sini? Bisa Bang. Ya. Nah, sekarang perhatikan semua ke sini. Di jam itu identik adanya jarum toh, pasti ada jarum toh. Nah, di sini ada jarum panjang, jarum yang warna merah, ada juga jarum pendek. Nah, untuk jarum panjang ini sendiri namanya itu adalah long heart. Once again, jarum panjang adalah Long heart. long heart. Lebih jelas lagi long heart. Long heart. Oke. Kalau untuk jarum pendek namanya itu adalah short hand. Soft hand. Ya, short hand. SHORT. Jadi tulisannya begini. Short hand. Bacanya short hand. Oke, ulang. Once again. Soft hand. Short hand ini adalah jarum Pendek. jarum pendek. Oke. Kemudian ada yang tadi warna merahnya bisa perhatikan di sini. Bisa perhatikan? Yang warna merah ini sudah? Sudah. Itu namanya adalah second heart. Once again, Second heart. second heart. Itu namanya jarum Detik. jarum detik. Jarum detik ini bisa perhatikan di sini. Ini yang warna merah nih. Ini yang warna merah ini itu namanya jarum detik atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah second heart. Kalau dalam jarum panjang tadi namanya long heart. Kalau seandainya jarum pendek namanya adalah short hand. Bisa mengerti? Bisa. Kemudian ada juga namanya alarm jam beker atau jam beker itu biasa orang untuk buat alarm atau tahu ya itu tring yang bunyi gitu toh. Nah itu namanya alarm clock. Alarm clock itu nama untuk jam beker. Kemudian ada juga watch. Watch itu artinya jam Tentang. jam tangan. Jadi paguyuban itu namanya watch. Jadi watch itu artinya jam tangan. Kemudian ada yang tahu bahasa Inggris dari jam itu apa? Jam. Time. Oke. Ada yang lain? Jam. Jam, ayo. Nanti sudah bagus. Ada yang tahu? Oke. Clock. Clock. Ada lagi? Oke. Jam itu bahasa Inggrisnya itu adalah hour. Hour artinya jam. Jam. Hour artinya jam. Sekarang menit. Bahasa Inggrisnya apa? Menit. Minute. Menit. Minute. Jadi tulisan dalam bahasa Inggrisnya begini, lihat perhatikan Eva. Tulisannya itu minute, bacanya itu menit. Minutes. Oke, ulang once again. Minutes. Ya, oke. Kemudian ada detik. Detik itu bahasa Inggrisnya apa? Second. Second. Itu artinya Detik. detik. Jadi hour, minute, second. Berarti jam, menit, Detik. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar bila clock ini digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjang tepat di angka 12. Jadi bisa diperhatikan di sini. Ketika jarum panjang ini kita akan belajar yang paling awal itu ketika jarum panjang ini mengarah ke 12. Oke. Bisa diperhatikan dulu. 12. Ingat ya, ketika bilang lebih berarti ada tulisan yang namanya oke. Sebelumnya Santi, please help sir, tolong hapus papan. Sama-sama.
Oke. Bisa perhatikan di papan? Yes, sir. Oke. Di sini ada tulisannya yang Pak Guru tulis ini ada past, to, a quarter, and a half. Ada yang tahu artinya? Tidak tahu apa. Oke. Jadi pernah tidak kalian dengar mungkin jam 1 lebih 20? Pernah. Pernah. Terus kurang 12 menit jam 2. Pernah, Pak. Pernah. Kemudian jamnya jam 1/4. Pernah dengar? Pernah, Pak. Kemudian ada mungkin 4:30. Biasa dengar? Biasa, Pak. Bisa lihat jam tidak? Kalian biasa lihat jam atau tidak? Biasa, Biasa, Pak. toh? Jadi bisa diperhatikan. Past ini sebutan untuk lebih. Ulang. Lebih adalah Pak. past. Once again. Lebih adalah Pas. oke. Past. Lebih adalah apa? To itu sebutan untuk kurang. Kurang adalah sebutan dari Two. to. Sekali lagi, once again, kurang adalah sebutannya adalah Two. to adalah kurang. Kemudian a quarter itu artinya apa? Ada yang tahu? Jadi a quarter itu 1/4 atau 15 menit. 15 menit itu disebut dengan a Quarter. ya, beda sekali yaitu 1/4. 4 atau 15 menit. Kemudian a half. Ada yang tahu? Lebih bisa lewat 30 menit. Iya, itu dari half yang untuk Santi. Terima kasih Santi. Kita sekali half itu ada artinya setengah atau 30 menit. Oke. Jadi sebutan-sebutan ini di depan itu kita sebut biasanya dalam penggunaan kita menyatakan waktu atau jam. Jadi sebutan ini bisa juga kalau kita berbicara penggunaannya di lain hal ataupun di situasi lain, maka sebutan ini juga tidak bisa digunakan tapi dengan arti yang berbeda. Tapi kita dalam situasi berbahas tentang berbicara tentang jam, this is time, artinya kalau kita akan belajar tentang past, to, a quarter, and a half. Oke. Bisa dicatat? Iya, Pak. We understand? Yes, sir. Okay, thank you very much. Sekarang kita perhatikan di depan. Perhatikan di depan. Perhatikan di depan. Oke, thank you. Oke, bisa perhatikan di depan.
Oke, bisa perhatikan ke depan, bisa perhatikan. Bisa Pak. Pas. Oke, dari sini Pak Guru sudah supaya kalian mempermudah kalian. Jadi seperti tadi yang Pak Guru jelaskan di depan, ketika 12 sampai dengan jam 6 disebut pas. Kemudian ketika dari 6 sampai kembali ke 12 itu disebut dengan zu. Jadi ada juga lagi sampai 13 secara waktu itu dari jam 1 sampai 000 sampai dengan 24:00. Tapi di sini kita belajar tentang waktu dengan sebutan itu dengan menggunakan 12 angka. Bisa mengerti? Jadi jam 1 ketika sudah kembali ke jam 1 dalam satu putaran penuh, berarti dia itu sudah dikatakan sebagai jam 1 siang atau jam 1 malam. Oke. Bisa perhatikan? Jadi ketika jarum seperti tadi yang Pak Guru sudah jelaskan ke kalian, jadi bisa dilihat. Nah, ketika jarumnya didorong ketika masih sudah ada di angka 1 berarti 5 pas. Ketika jarum di angka 2 berarti 10 pas. Bukan 2 pas deh. Mau jarum angka 2 boleh bilang 2 pas. Jadi 1 ini sama dengan 10. Salah, 1 sama dengan 5, 5. Bah, sudah terkecoh toh? Sudah jelas-jelas Pak Guru tulis 5, masih Pak Guru kesini sudah mulai. Oke, jadi 1 itu sama dengan 5. Jadi kalau di angka 1 berarti dia 5 pas. Ketika sudah di angka 2 berarti ditambah lagi 5. Jadi 10, artinya 10 pas. Ketika sudah masuk angka 3, lihat di sini 3. 15 berarti bacanya itu quarter pas. Karena dia itu tepat 15 menit. Oke. Terus keempat berarti dia 20 pas. Kelima arti dia sudah di 25 pas. Kemudian di angka sekarang nanti ada di angka 6. Half past. Nah, lihat half past berarti jam setengah atau lebih dari 30 menit. Iya, masuk pintar sekali Santi. Jadi ketika dia menunjukkan jarum panjang itu meluru di angka 6, jarum panjang di angka 6, karena kalau ada menit itu hitungannya sudah jam. Tapi kalau berbicara soal menit itu jarum panjangnya itu, kita berbicara soal menit itu lihatnya di jarum panjang Santi ya, jangan terkecoh jarum pendek dengan jarum panjang. Kalau jarum pendek artinya jam, jarum panjang itu menit, jarum yang warna merah itu artinya detik. Oke. Kemudian ketika dituju berarti dia 25 to. Kemudian ketika ada angka 8 berarti dia 22. Ketika ada angka 9 di sini quarter to, 10 to, 5 to. Oke. Sejauh ini are you understand? Yes, sir. Okay, thank you very much. Nol 330 sama dengan it is a half past. Oke. Ketika jam 3:30 bacanya itu adalah it is 3:30 itu adalah 30, 3 ini adalah 3. Itu kalau kita berbicara jam 3:30 menit. Nah, untuk sebutannya di belakangnya itu nanti sebentar. Sekarang untuk rumusnya bisa dicatat rumusnya minat Nah, ini yang penting ya. Ini rumusnya. Jadi ketika kita menyatakan jam itu menit
plus atau to, kemudian plus for. Bisa mengerti? Oke, we understand? Yes, sir. Oke, thank you very much. Oke, sekarang contoh kedua. Kalau kalian sudah mengerti, ketika jalan tepat seperti ini, 0700, sebutan dia juga sudah berbeda. Mengerti ya? Jadi sebutannya itu it is 7 Pas. 7. Lihat. 7 o'clock. Iya, pintar sekali. 7 o'clock. Iya. Eva, perhatikan di sini. Jadi ketika kalau jam pasti jam panjang ini jam panjang jam 12, terus jalan pendeknya di jam 7, itu cara bacanya itu adalah It is 7 o'clock. Oke, bisa mengerti? Bisa. Begitupun kalau seandainya jam panjang di angka 0200, berarti cara bacanya It's 2 o'clock. pintar sekali. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya dia lewat cuma 5 atau 10 menit? Contohnya seperti jam 08 lewat 10. Cara bacanya bagaimana? Coba perhatikan yang pas. It's 8. Coba lewat 10. It's 8 2. Oke, pintar. Sudah ada kemauan untuk belajar, bagus sekali. Oh, jadi bacanya itu adalah it 10 to pas apa? Pas 8. Lihat, 10 berapa bahasa Inggrisnya? 10. 10. Nah, 10. Sekarang 8. 8 Pak. 9 to 9. 9 to 9 Pak. 8 to Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10. 9 atau Pak ganti yang itu. Oh ya. 9 diganti 8. Kita ganti 8. 8. HT. Oke. Jadi lihat, perhatikan, it is 10 to berarti dari di 10. Lihat 10. Lihat di sini. 10 to. Oke, bisa mengerti? Bisa, Pak. Kemudian di jam 8 tepat dalam jam 12 saat tupas, tupas di o'clock. harusnya di sini. Ketika jalur pendeknya di angka 12 dan jalur pendeknya di angka 10, berarti harusnya di sini sebenarnya 10 berarti lewat 50 menit. di angka 9 jalan panjang di angka 12 10 Pak. 10. Ya Pak, 10 Oke, Pak. mengerti? Sudah Pak. Oke. Kira-kira sudah mengerti tidak? Dari semua penjelasan yang kamu tadi? Sudah Pak. Sudah? Ya, Dicatat dulu. Setelah ini silakan Pak Guru kasih salah satu contoh soal, kerjakan dalam kelompok. Setelah itu kita bahas sedikit, baru Pak Guru kasih tugas untuk kalian punya nilai proses hari ini. Ya Pak. Oke, sudah catat semua? Sudah Pak. Oke, tolong nanti please help Pak Guru. Tolong hapuskan.
4 nomor saja. Oh, tambah 1. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Nah, guru lihat dulu. Ini kelebihan kelompok nih. Iya, Pak, kan banyak kelompok, Pak. Oke, benar. Oke, benar. Yes, 100. Ini mana? Pak, bisa kelompok, Pak. Oh, 1 kelompok. Ya, Pak. Oke. Jadi dari materi yang kita pelajari hari ini ada yang belum mengerti? Sudah mengerti, Pak. Sudah mengerti semua? Yes, Are you understand? Yes, sir. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. Thank you very much. Because berharap apa yang akan hari ini bisa dipelajari. Because student we are to level now it's masa depan kalian. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini bisa menentukan masa depan kalian, impian kalian, cita-cita kalian. Jadi jangan sampai kalian mau ke Jakarta atau ke Singapura, kalian mau ke London besok lusa, kalian tidak tahu jam. Orang ngomong kalian hanya buka mulut. Iya, Pak. Jadi Pak harap kalian bisa mempelajari ini secara baik. Materi tentang prolog ini sebenarnya gampang sekali, tergantung bagaimana cara kita melihat jalurnya. Ya, seperti ini tadi, cara melihat jalurnya dan jarum panjang. Contoh yang bentuk ketika dia putar, maka lihat, oh ini jarum pendeknya di angka masih belum ke 7 nih, masih di 6. Berarti lihat, ini masih jam 6. Ini jarum panjangnya sudah di angka 8. 8 kali 5 berapa? 8 kali 5 40. Berarti jam 6 lewat 40. Bisa berarti ya? Bisa, Pak. Okay, thank you very much. Yang terakhir, Pak Guru juga harap apa yang Pak Guru ajarkan hari ini bisa kalian pelajari secara baik dan bisa bermanfaat. Catatan tugas yang telah Pak Guru berikan tadi juga sudah luar biasa karena sudah mengerjakan secara baik. Artinya bahwa Pak Guru bisa mengambil kesimpulan bahwa you are understand my student because bagaimana cara Pak Guru mengajar sudah benar-benar bisa masuk ke kalian punya otak kalian, kalian punya pemikiran kalian. Bisa dimengerti? Yes, sir. Okay. Thank you very much. Yang terakhir, bisa silakan baca nilainya dari kelompoknya Santi dulu. 100, Pak. 100 pintar. Eva 100. Oke. Jadi Virgin Alpha M. Ya, Pak. Oke. Thank you very much. Now rapikan semua peralatan-peralatannya, rapikan semua. Terus ingat besok tomorrow Pak Guru harap kalian bisa datang morning, lebih pagi. Tidak boleh datang lebih dari jam 7 ataupun jam 8. Jadi harus datang itu waktunya itu 6.30. Dalam bahasa Inggrisnya apa tadi? 6.30. Jam 6.30. Coba jam 6.30 artinya kalau 7.30, kalau 7.20 tadi berapa? 30. It is past 6. 6. Yes. 7 or 6? 6. 7 or 6? 6. 6.30 berarti benar sekali. Pintar, tepuk tangan untuk Santi. Oke, now silakan rapikan. Setelah habis, Pak Guru minta Santi untuk pimpin kita dalam doa. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa dalam nama Bapak Tuhan Yesus, amin. Kita mulai. malaikat Allah Kain selalu Tuhan pemimpin aku, terakhir dan antara aku, amin. dalam nama Allah. Oke, thank you very much. Thank you. Selamat good morning all, and Pak Guru harap bisa tenang di kelas, tidak boleh keluar masuk, dan ingat jangan pernah ribut. You understand? Yes, sir.